Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel, kisah tentang pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah yang dihalangi oleh pasukan burung ababil dengan membawa banyak batu ada diceritakan di surah Al-Fil, dan pada video kali ini akan dicoba dijelaskan secara rinci tentang kisah ini. Tetap tonton video sampai akhir supaya mendapat informasi yang komplit. Terima kasih. Surah Al-Fil adalah salah satu surah Makkiyah. Maksudnya ialah surah yang diturunkan di Makkah. Kata Al-Fil secara garis besar dapat diartikan gajah. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah juz 15 halaman 523-524, kata Al-Fil dalam surah Al-Fil adalah merupakan bentuk tunggal. Oleh karena itu, ada pendapat yang berkata pasukan Abraha hanya membawa satu ekor gajah. Namun, ada juga orang yang memahami kata Al-Fil dengan banyak gajah. Hal ini karena kata Al berpasangan dengan kata Fil yang memiliki beberapa arti. Para ulama percaya bahwa Abraha dipersenjatai dengan banyak gajah. Ada yang mengatakan 8, ada pula yang mengatakan 12 ekor. Dan salah satunya berukuran sangat besar. Arti surah Al-Fil adalah tentang pasukan bergajah dengan Abraha sebagai pemimpinnya yang diserang burung ababil. Dalam kitab tafsir Al-Misbah juz 15 halaman 522-523 menyebutkan Abraha merupakan penguasa di Yaman. Di bawah kekuasaan Negus di Ethiopia yang memiliki sebuah gereja di sana yang dinamainya Al-Qullais. Kemudian Abraha mengirim surat ke Negus di Ethiopia. Dia berkata bahwa dia membangun sebuah gereja yang indah dan megah yang belum pernah dibangun oleh siapapun sebelumnya. Gereja didedikasikan untuk Negus. Dia terus mencoba menarik orang Arab untuk mengunjungi gereja untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini didengar oleh penduduk Mekah. Akhirnya, salah satu warga suku Kinanah berkunjung ke gereja tersebut. Kemudian ia buang air besar dengan maksud menghina Abraha. Tindakan tersebut membuat Abraha sangat marah, sehingga dia dan kelompoknya pergi ke Hijaz dan mendirikan kemah di daerah Al-Magmis. Abraham dan orang Arab bernegosiasi di daerah tersebut, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Abraha dan pasukannya menyerang Mekah, namun gagal. Hal ini terekam dalam Quran Surat Al-Fil, halaman 105, ayat 1-2. Artinya, tidakkah engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ibnu Katsir dalam buku Lubabut Tafsir min Ibni Katsir jilid 8 halaman 540-541 menjelaskan bahwa selain menjadi ujian dari Allah bagi kaum Quraisy, peristiwa ini juga merupakan berkah. Mereka berhasil menghindari pasukan gajah yang berusaha menghancurkan Ka'bah dan melenyapkan keberadaannya. Namun, niat ini digagalkan oleh Allah dengan menghancurkan dan mempermalukan mereka, menyesatkan mereka, dan berhasil mengembalikan mereka ke asalnya. Mereka adalah orang-orang Nasrani yang agamanya lebih dekat dengan suku Quraisy, yaitu penyembah berhala. Ibnu Ashur mengatakan bahwa penghancuran Abraha dan pasukan gajah terjadi hanya karena Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, tidak ada hubungannya dengan berhala yang disembah oleh orang musyrik. Hal demikian adalah pembelaan Allah terhadap rumahnya, terlebih lagi pembelaan Allah terhadap utusannya, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW.
Allah memusnahkan Abraha dan gajah-gajah karena mereka mempunyai muslihat atau upaya negatif untuk mencapai tujuan tertentu. Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, juz 15, halaman 524, menjelaskan bahwa tipu muslihat dimaksud berawal dari mengalihkan manusia dari Baitul di Mekah yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah, kemudian beralih ke gereja yang dibangun untuk mendapatkan tempat dunia di mata orang kulit hitam dan upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Pertolongan Allah melalui burung ababil ketika Abraha dan pasukan gajahnya mencoba menyerang Ka'bah. Allah mengirimkan pasukan burung ababil untuk membantu penduduk Mekah dan menyelamatkan rumahnya. Peristiwa ini terekam dalam Quran Surat Al-Fil halaman 105 ayat 3-5, yang artinya, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 20 dijelaskan bahwa ketika Abraha dan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah, Allah mengirimkan sekawanan burung dari arah laut seperti burung laut dan burung tiung. Setiap satu burung membawa 3 buah batu. Satu batu dibawa dengan menggunakan paruhnya, sementara 2 batu lainnya dibawa dengan menggunakan cakar yang ada pada kedua kakinya. Adapun ukuran batunya yang dibawa oleh segerombolan burung tersebut sebesar ukuran kacang humus dan kacang adas. Jatuhnya batu yang mengenai Abraha dan pasukannya sudah dipastikan membuat mereka mati terkapar. Namun tidak semua batu yang dilempar burung itu mengenai pasukan gajah. Beberapa dari mereka keluar dan melarikan diri ke jalan yang telah mereka lalui sebelumnya. Abraha dan pasukannya yang awalnya terlihat perkasa menjadi hancur lebur karena lemparan batu dari segerombolan burung. Pasukan berjatuhan di sepanjang jalan. Potongan dari tubuh mereka berserakan di setiap penjuru tempat tersebut. Begitupun Abraha, ia terkena lemparan batu pada tubuhnya, yang pada akhirnya Abraha pun mati setelah jantungnya keluar dari dadanya. Segerombolan burung tersebut yang kini sangat dikenal dengan sebutan burung ababil. Peristiwa itu adalah sebagai bukti adanya kekuasaan Allah. Terkadang kita sebagai manusia sudah melakukan prediksi yang diyakini tepat. Namun, prediksi tersebut tentu bisa saja meleset, tidak sesuai harapan. Allah mampu melakukan apa saja guna menghalangi setiap niat buruk makhluknya yang berupaya untuk menandingi kebesarannya dan menghalangi tujuan serta kehendaknya. Demikianlah penjelasan tentang pasukan gajah dan burung ababil yang berdasarkan surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.